Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puja dan puji berserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita rasakan nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat hidup, dan juga nikmat iman dan Islam yang kita selalu rasakan. Salawat dan salam tetap dan tercurah dan terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Alhamdulillah, di sini saya akan membahas tentang Marifatul Insan atau tentang arti manusia. Dan perlu kita ketahui, manusia adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari tanah kering yang hina. Namun Allah memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal, pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Hal itulah yang membedakan antara binatang dan manusia. Akal digunakan manusia untuk berpikir mengenai yang benar dan yang batil. Sedangkan hati diciptakan untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap manusia. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia dalam bahasa Arab adalah insan. Dan dalam kajian ini, mari kita mengenal tentang Marifatul Insan atau tentang arti manusia. Ada 3 definisi tentang Marifatul. Yang pertama, idrakun jajibun, artinya mengenal dan memahami manusia sampai ke dalamnya. Tidak hanya mengetahui kulitnya saja, tetapi isi dalam kulitnya. Yang kedua, pemahaman yang sudah menempel di dalam diri kita, di dalam diri, tidak akan bisa untuk dilepaskan sampai ajal menjemputnya. Atau sesuatu yang tidak pernah berubah dan jelas berkomitmen. Itulah yang diyakini. Seperti halnya mati, itu terjadi jika nyawa ruh dicabut dari jasadnya oleh malaikat Ijrail atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua orang meyakini bahwa itu adalah mati. Yang ketiga, meyakini atau keyakinan, sebuah keyakinan yang kita dapat kita pahami akan menjadi sebuah realita dalam kehidupan. Hal-hal yang harus dimarifatkan adalah insan atau manusia. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pun akan mengenal Tuhannya. Al-Hadis. Dalam Quran surat An-Nas ayat 1-6 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia dari kejahatan setan yang bersembunyi dalam membisikkan kejahatan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Allah menciptakan manusia ke bumi bukan untuk main-main, tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai prinsip dalam manusia yang diciptakan ke dunia. Prinsip-prinsip penciptaan manusia dalam Quran surat Maryam ayat 67. Dan tidaklah manusia itu memikirkannya bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Manusia ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Kudrat artinya berkuasa. Allah adalah penguasa yang sempurna karena kekuasaan Allah tidak terbatas, tanpa ada yang menghalangi. Sedangkan irodah artinya berkehendak, melakukan sesuatu
sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang mempengaruhi dan tidak pula dengan keterpaksaan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam ke dalam siang yang mengikutinya dengan tepat atau dengan cepatnya. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah menciptakan manusia beserta isi alam, maka hanya Allah lah yang punya hak untuk mengatur dan mengurus dunia. Nah, di sini kebagian proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia yang ada di bumi merupakan dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam. Manusia yang dilahirkan ke dunia ada 2 cara, yaitu secara alami dan secara ajali. Dan perlu kita ketahui, secara alami manusia dilahirkan ke dunia ada sebab akibat keturunannya, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, terlahirnya Bani Adam. Dan hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, itu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan pula dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, kata Allah. Sedangkan secara ajali, yaitu kelahiran manusia tanpa adanya proses atau kekun fayakunan Allah antara laki, itu tanpa proses antara laki-laki dan wanita. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59, bahwa Nabi Isa diciptakan seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah maka jadilah, atau kun fayakun, jadilah maka jadilah. Seorang manusia, maka jadilah dia Nabi Isa yang dilahirkan dari rahim seorang wanita yang suci lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Maryam ayat 1 sampai 36. Setelah manusia dilahirkan, manusia akan tumbuh menjadi anak-anak remaja, dewasa, kemudian tua, lalu meninggal. Dari proses penciptaan manusia, dari proses manusia menjadi dewasa, lingkunganlah yang dapat mempengaruhi kedewasaannya. Lingkungan bisa berasal dari keluarga, orang tua, bahkan sahabat atau temannya yang dikenalinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.